Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafira Yasmin dari kelas HB 4905. Bagian pertama ini kita akan melakukan analisis dataset menggunakan fungsi IF di Excel. Langkah pertama, pastikan kamu sudah menyiapkan dua file, yaitu sales data dan template tugas besar. Setelah itu, buka template Excel-nya, lalu import data CSV ke dalam melalui menu data from text atau CSV load. Data akan otomatis masuk ke kolom A sampai ke kolom N. Sekarang kita mengisi kolom N sampai W satu persatu sesuai logika. Kolom N berisi NIM kita. Ketik NIM kamu di baris pertama, lalu salin ke semua baris agar seragam. Oke, lanjut ke kolom 0, faktor NIM. Nilai ini didapat dengan mengambil 3 digit terakhir NIM kamu, lalu dibagi 100. Oke, kolom P yaitu performance score. Nilai ini didapat dengan mengalihkan sales amount dari data dengan faktor NIM yang sudah dihitung tadi. Kolom P saya menggunakan rumus ini. Kolom Q adalah kategori performance. Kita membuat klarifikasi berdasarkan nilai performance score. Saya menggunakan rumus IF dalam kurung P2 sama dengan 5000 dan seterusnya. Jika nilai performance score lebih besar atau sama dengan 5000, kategorinya excellent. Jika nilai 3000 atau lebih, kategorinya good. Oke, kalau nilainya 1500 atau lebih, kategorinya advanced. Oke, kita lanjut ke kolom R. Menghitung profit per unit, yaitu selisih antara harga jual per unit dan biaya per unit. Oke, saya menghitung kolom S. Selanjutnya kolom S adalah total profit, yaitu hasil kali antara profit per unit dengan jumlah unit yang terjual. Lanjut kolom T, menentukan kategori profit. Jika total profit di atas 1000 dikategorikan high profit. Jika di atas 500 medium, sisanya low profit. Oke, selanjutnya itu ke kolom U. Kolom U adalah kategori diskon. Jika diskon lebih dari 15% disebut high diskon. Jika lebih dari 5% disebut medium, dan lebih dari 0 disebut low. Jika tidak ada, maka no diskon. Lanjut ke kolom V. Kolom V menentukan prioritas penjualan. Produk kategori elektronik dengan jumlah di atas 30 dijual oleh masuk priority A. Produk furnitur atau elektronik dengan jumlah di atas 50 termasuk priority B. Penjualan online atau jumlah di atas 15 termasuk priority C. Sisanya disebut priority D. Oke, lanjut kolom W adalah bonus amount, yaitu perhitungan bonus berdasarkan beberapa kondisi. Dapat 15% jika performa excellent, pelanggan returning, dan profit tinggi. Oke, lanjut. Oke, di bagian kedua ini kita akan belajar menggunakan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP untuk mengisi data secara otomatis. Langkah pertama, buka file, kemudian isi kolom negara. Saya menggunakan rumus VLOOKUP live. Oke, kita isi kolom negara. Lanjut, sudah terisi. Lanjut ke kita ke kolom produk. Saya menggunakan VLOOKUP NEED.
Lanjut, agar tampilan lebih rapi, kita freeze bagian pertama supaya header tetap terlihat. Lalu urutkan data. Lanjut, kolom segmen dan menggunakan lookup range, rumus lookup range. Agar terlihat rapi, kita freeze bagian pertama supaya header tetap terlihat. Oke, lanjut ke penjualan selama diskon. Setelah itu harga dan diskon versi kita hitung penjualan, yaitu jumlah barang dikalikan dengan harga barang, kemudian dikurangi diskonnya. Sudah. Langkah ketiga, kita hitung penjualan, jumlah barang, harga barang, 1 dikurangi diskon. Oke, kita tambahkan dulu terlebih dahulu sesuai ini. Langkah 5, freeze dan urutkan view, freeze panes top low, urutkan kolom tanggal dari yang terkecil ke terbesar. Then import and clear data from text, pilih and clear data. Oke, lanjut. Ini kita filter lagi. Lalu langkah apa 9. Filter roller, strategi departemen, lives dan deployment. Sama dengan 1 job certification, copy hasil keset baru bernama R dan D, low static version. Filter, lanjut filter lagi onsite, kampus, variety, reset, semua filter, tampilan semua data. Oke, sales. Lanjut nanti 30 sales departemen 30 copy keset baru bernama onsite, 30 copy campus file. Oke, lanjut copy semuanya. Preset baru. Semuanya di bagian 3 ini kita akan belajar membuat pivot table dan pivot chart menggunakan dataset dan berkaitan dengan bidang manajemen.
pertama, siapkan dataset yang dibuka di Excel. Pastikan dataset relevan dengan bidang bisnis atau manajemen. Misalnya penjualan, data penjualan, kinerja, karyawan, atau laporan keuangan. Oke, lanjut. Setelah data siap, blok seluruh tabel, lalu buka menu insert pivot table. Oke, pilih pivot table yang akan dibuat di set baru atau di set yang lama. Kemudian tentukan kolom yang akan digunakan sebagai row, kolom, values, dan filter. Oke, tentukan contohnya masukkan kolom produk ke bagian rows. Oke, kolom produk, nilai, dan kolom wilayah ke bagian columns, dan kolom penjualan ke bagian values dengan fungsi sum untuk menjumlahkan kategori, wilayah, dan profit untuk menentukan per produk dan wilayah. Masukkan ke kolom sum untuk menjumlahkan total penjualan per produk per wilayah. Oke, hasilnya kamu akan mendapatkan ringkasan data otomatis dan menjualkan performa per produk dan wilayah. Ketiga, setelah pivot table sesuai dibikin, kita lanjut dengan menambahkan pivot chart. Klik ke area pivot table lalu menu insert pivot chart. Pilih jenis grafik sesuai, misalkan kolom chart dengan membandingkan penjualan antar produk, pie chart untuk melihat proporsi penjualan tiap wilayah, atau line chart untuk menampilkan tren dari waktu ke waktu. Sesuaikan tampilan grafik seperti judul, warna, dan label agar hasilnya menarik dan mudah dibaca. Oke, langkah keempat, setelah pivot table chart selesai, kita bisa mulai menganalisis datanya atau hasilnya. Beberapa insight yang bisa diambil, misalnya produk dengan penjualan tertinggi berasal dari kategori elektronik di wilayah Jakarta. Wilayah tertentu menunjukkan pertumbuhan penjualan sambil dari bulan ke bulan depan. Oke, lanjut. Ada kategori dengan profit margin rendah yang bisa menjadi perhatian investasi selanjutnya.